Kalau Yesus meninggalkan salib waktu itu, maka Yesus selamat kita yang binasa. Tapi karena Yesus memilih untuk tetap tinggal di salib, Yesus mati, kita selamat. Baik, kalau saudara senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema simbol-simbol penderitaan Tuhan Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini bukan cuma sekedar kita merayakan perayaan Jumat Agung, tapi kita mau mengingat kembali apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di sebuah bukit tengkorak bernama Golgota. Biasanya seorang raja tampil di depan banyak orang dengan mahkota emas dan berlian, jubah yang mewah, dengan tongkat kerajaan, dan duduk di kursi ataupun tahta gading. Tapi 2000 tahun yang lalu, sebuah ironis yang begitu besar, di mana raja segala raja hadir di dunia ini bukan menggunakan mahkota emas, melainkan mahkota duri. Tidak menggunakan baju atau jubah yang mewah, tapi jubah yang dilucuti. Dan dia tidak duduk di takhta gading, melainkan takhta salib. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Yesus rela melakukan semuanya ini? Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Bapa mengizinkan untuk Yesus mengalami penderitaan yang begitu berat? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Bapa tidak mencegah agar Yesus tidak perlu menderita? Jawaban sederhana, karena Bapa dan Yesus begitu mengasihi saudara. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa kepada kita, sehingga ia mengaruniakan anak satu-satunya untuk saudara, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Tuhan, makanya Yesus rela menderita. Karena kasih Bapa, makanya Bapa rela memberikan anak yang tunggal, supaya saudara gak perlu menderita apa yang dialami Tuhan Yesus. Nah, kita akan mempelajari saat ini mengenai makna daripada simbol-simbol penderitaan Yesus. Karena di dalam setiap simbol-simbol ini mengandung makna dan janji untuk hidup kita. Yang pertama kita akan pelajari yaitu simbol pecut Romawi. Merupakan bilur-bilurnya membawa kesembuhan bagi kita. Sebelum Yesus dimahkotai duri, sebelum Yesus dipaku, sebelum Yesus disalibkan, Pilatus memberi perintah kepada prajurit Romawi untuk memecut Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 19 ayat 1, kemudian Pilatus masuk lalu menyuruh orang mencambuk Yesus. Aneh, sebelum Yesus dijatuhkan hukum mati, sebelum Yesus diinterogasi untuk mendapatkan kesalahan, ternyata Pilatus sudah menghukum Yesus dengan hukuman cambuk 40 kurang 1 pukulan. Kenapa? Pilatus sebelum menjatuhkan hukum mati, dia mencambuk Yesus terlebih dahulu, karena Pilatus mau memuaskan hati masyarakat, supaya setelah Yesus babak belur, Yesus tidak perlu disalibkan. Dan bahkan Pilatus sudah berkata 3 kali bahwa aku tidak menemukan kesalahan sama sekali daripadanya. Tapi karena desakan orang banyak, akhirnya Yesus dijatuhkan hukuman mati. Dan sebelum Yesus dijatuhkan hukum mati, dia dipecut 40 kurang 1 bulan. Karena mengapa 40 kali? Karena kalau 40 kali pasti Yesus mati di tempat. Tujuannya agar Yesus jangan mati di kantor gubernur Romawi. Dan pecut yang digunakan tentara Romawi terbuat dari tombak. Dan di ujung tombak itu ada tali-tali kulit hewan. Dan di ujung tali-tali kulit hewan ada bola-bola baja yang berkail. Atau ada bola-bola yang berbentuk tulang-tulang hewan yang tajam. Sehingga ketika tentara Romawi mencabuk tubuh Yesus, maka kail itu nancap di daging Yesus.
Dan tentara Romawi biasa harus menghela nafas sebentar dan menarik dengan tenaga penuh. Maka daging dan otot mulai tercabut dari daging korban, dari tubuh korban. Dan saudara, luar biasa, Tuhan tuh menciptakan kita otot. Karena fungsi otot yang pertama yaitu mesin pembakar lemak dan mesin pembakar gula. Makanya kalau saudara ototnya kecil, saudara akan cepat gemuk. Tapi kalau saudara membangun otot, maka ini akan menolong saudara untuk gak cepat gemuk. Kemarin 3 hari yang lalu saya ketemu seseorang, saudaraku, dia bersaksi sama saya, dia turun 50 kilo. Tapi karena dia tidak bangun massa otot, maka beberapa bulan kemudian dia naik lebih dari 50 kilo. Itu sebabnya dia latihan nge-gym tiap hari 2 jam. Nge-gym 1 jam dan treadmill 1 jam. Supaya yang pertama menurunkan berat badan dan kemudian menaikkan massa otot. Karena fungsi otot yang pertama untuk membakar lemak dan membakar gula. Tapi fungsi otot yang kedua yang menarik yaitu untuk melindungi organ tubuh dan tulang dari benturan yang keras. Otot itu punya fungsi lebih cepat bereaksi daripada otak kita memerintahkan tangan kita untuk bergerak. Makanya ketika tubuh Yesus dipecut, maka otot itu segera, saudaraku, menggumpal, mengeras untuk melindungi tulangnya jangan sampai terbentur, agar tubuhnya, organnya jangan sampai rusak. Itu sebabnya ketika prajurit Romawi mencambuk, no wonder, maka daging dan otot ikut robek dan tercabut. Seakan tulang-tulang ikut terkikis. Dan kitab Yesaya 52 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa tubuh Yesus bukan lagi seperti anak manusia, seperti hewan yang sudah dicabik-cabik sama, yaitu cakaran beruang. Gak ada orang yang ingin melihat Yesus waktu itu. Sangat menyeramkan. Lalu apa makna teologis Yesus memberi tubuhnya untuk dicambuk? Makna teologisnya, pecut Romawi agar bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kata bilur-bilur dalam bahasa Ibrani yaitu cabura, yang artinya bekas luka yang disebabkan benturan yang keras. Bekas luka yang disebabkan karena pukulan yang keras, maka terjadi memar-memar, borok-borok yang terjadi, luka-luka. Dan lewat luka-luka itulah kita sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jelas, harusnya kitalah yang memberontak, yang ditikam. Tapi Yesus menggantikan, ini namanya substitusi. Dan dia diremukkan oleh kejahatan kita. Harusnya kita diremukkan karena kejahatan kita. Dia menggantikan, ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Ada ganjaran tuh, hukuman yang mendatangkan keselamatan. Kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dari tujuan kenapa Yesus rela dicambuk 40 kali 1 pukulan sampai saudaraku tubuhnya rusak, agar menyembuhkan saudara dan saya. Ada 4 dimensi yang Tuhan sembuhkan lewat tubuhnya yang terluka. Yang pertama, kesembuhan rohani. Agar dosa-dosamu diampuni, agar hubunganmu dipulihkan, agar kamu bisa mengalami kesegaran kembali. Yang kedua, yaitu kesembuhan emosional, agar stresmu yang berlebihan, luka batinmu, traumamu di masa lalu, kepahitanmu yang merusak jiwa disembuhkan. Yang ketiga, yaitu kesembuhan relasional, hubungan yang rusak dengan sesama, dengan orang tua, dengan mertua, dengan anak, dengan mantu, dengan pemimpin, dan bahkan saudara kandung dipulihkan. Dan yang keempat, kesembuhan secara fisik boleh terjadi. Kenapa? Karena tubuh saudara sudah di bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam diri kamu. Itu sebabnya Dia mau kamu sehat. Makanya salah satu atribut nama Tuhan yaitu Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkanmu. Jadi tujuan Yesus menderita, dicambuk, tubuhnya rusak untuk menyembuhkanmu dari spiritual. Yaitu yang kedua, menyembuhkanmu dari jiwa yang rusak. Yang ketiga, menyembuhkanmu dari hubungan yang rusak. Dan yang keempat, menyembuhkanmu dari fisik yang rusak. Yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang kedua, simbol penderitaan Yesus yaitu mahkota duri.
artinya raja yang menanggung kutuk kita. Matius pasal 27-29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebagai tongkat sebatang bulu. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Saudara mesti tahu di sini, ketika prajurit Romawi setelah mencambuk Yesus, mereka mulai menganyam, yaitu mahkota duri. Mahkota duri terbuat dari semak duri, duri yang tajam dan runcing. Lalu kemudian mereka mulai mengenakan mahkota duri ini di kepala Yesus. Dan kemudian mereka mulai memukul kepala Yesus tersebut agar mahkota duri itu masuk di jidatnya sehingga darah keluar. Setelah itu barulah mereka memberikan tongkat, yaitu bulu, tongkat yang rusak, tongkat yang enteng. Lalu kemudian mereka mulai mengejek-ejek, "Hai raja orang Yahudi." Mereka menghina Yesus. Biasanya seorang raja menggunakan mahkota emas, tapi Yesus menggunakan mahkota duri. Apa maksud mahkota duri, saudaraku? Makna teologis mengenai mahkota duri mengembalikan kutuk kejatuhan menjadi anugerah. Karena duri selalu berbicara mengenai kutuk. Waktu manusia jatuh dalam dosa, pertama kali memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka Kejadian pasal 3, 17-18, "Karena kamu telah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang kularang, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu." Jadi saudaraku, Adam dan Hawa begitu jatuh dalam dosa, maka saudaraku, tanah yang subur menjadi tanah semak duri dan rumput duri, tanah yang terkutuk. Apa itu kutuk? Kutuk ada sebuah keadaan, sebuah lingkungan di mana langit berubah di tembaga. Apa yang kita doakan tidak pernah didengar Tuhan. Dan tanah berubah jadi besi. Apa yang kita kerjakan tidak ada hasilnya. Itulah keadaan manusia ketika jatuh di dalam dosa, yang mengalami namanya kutuk. Jadi saudaraku, dosa ini ngeri banget ya. Selain memberikan pada kita hukuman kekal, yang kedua, hidup dalam kutuk di muka bumi. Kutuk itu artinya sengsara. Sebelum tidur sengsara, susah. Lagi tidur susah. Bangun tidur susah. Mau makan susah. Lagi makan susah. Selesai makan susah. Mau kerja susah. Lagi kerja susah. Selesai kerja susah. Mau hidup sehat susah. Mau hidup makmur susah. Mau hidup bahagia susah. Kutuk selalu bikin kamu susah. Dan apa yang terjadi, saudara, ada 5 kutuk yang manusia alami ketika mereka hidup dalam dosa. Yang pertama, kutuk kebodohan yang bikin kita bodoh terus, gak pinter-pinter. Yang kedua, yaitu kutuk kemiskinan. Hidup kita gak pernah berkelimpahan, gak pernah berkecukupan, utang terus. Yang ketiga, kutuk perceraian. Hidup ini saudaraku gak pernah bisa harmonis dalam pernikahan. Yang keempat, kutuk sakit penyakit seperti lingkaran setan. Baru sembuh, kemarin minum obat, berobat, sakit lagi. Baru sembuh, sakit lagi. Baru sembuh lagi, sakit lagi. Kemudian kutuk gagal terus. Inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia menerima mahkota duri agar kutuk dalam hidupmu dicabut. Wow. Sehingga kamu gak perlu mengalami kutuk perceraian. Saya mungkin berkata, "Pak, aduh, orang tua saya bercerai, mertua saya juga bercerai, pasti saya akan bercerai." Kalau kamu hidup di dalam Kristus, kalau kamu hidup dalam kebenaran, maka kutuk perceraian itu bisa dicabut dan dibatalkan. "Pak, aduh, orang tua saya hidup miskin, nenek moyang saya hidup miskin, orang tua saya supir, bahkan saya punya nenek moyang supir, pasti saya jadi supir." Kutuk kemiskinan bisa dicabut asal kamu menerima Yesus. Karena tujuan Yesus menerima mahkota duri agar mencabut kutuk-kutuk dalam hidupmu, sehingga kamu hidup dalam anugerah. Apa fungsi anugerah? Yang pertama, fungsi anugerah yaitu mempermudah.
Kesulitan-kesulitan yang kau hadapi ingin dipermudah oleh Tuhan. Bisnis-bisnis, pekerjaan-pekerjaan, studimu yang sulit ingin dipermudah oleh Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran. Karena Tuhan Yesus sudah mengangkat kesulitanmu. Bersama dengan Tuhan kamu akan lakukan perkara yang besar. Yang kedua, fungsi kasih karunia yaitu menguatkan. Saat kamu lemah, saat kamu ada titik terendah, kamu mau mengalami kekuatan dari Tuhan. Caranya bagaimana? Hidup dalam kebenaran. Ingat waktu Yesus di Taman Getsemani, dia stres luar biasa. Saking stresnya bukan cuma keluar keringat dingin, tapi keringat darah. Apa yang terjadi? Dia berkata begini, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Maka ketika dia mulai mengutamakan kehendak Bapa, malaikat datang dan memberikan kekuatan kepada Yesus. Jadi masa-masa sulit jadi tidak sulit sama sekali. Kenapa? Ada kasih karunia yang menguatkan. Yang ketiga, fungsi kasih karunia memberdaya. Kesehatanmu makin lebih baik, keuanganmu makin lebih baik, kebahagiaanmu makin lebih baik, rumah tanggamu makin lebih baik, bahkan kualitas hidupmu makin lebih baik. Kenapa? Karena kasih karunia sudah melakukan yang benar. Yesus sudah mengangkat duri-duri dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, simbol yang ketiga yaitu paku di tangan, berbicara kasih yang memilih untuk tidak pergi. Mazmur 22 ayat 16, mereka menusuk tangan dan kakiku. Penyaliban dimulai dari si korban, tangannya diikat di palang tersebut. Lalu setelah tangannya diikat, kemudian tentara Romawi mulai mengambil paku. Bukan paku payung, tapi paku setinggi 20 cm. Untuk ditancapkan di urat nadinya. Agar paten. Dan waktu tentara Romawi menusukkan paku setinggi 20 cm di urat nadi Yesus, maka pusat urat langsung rusak saat itu. Rasa sakitnya tidak terkatakan. Apa makna teologisnya? Makna teologis paku di tangan Yesus bukan paku yang menahan Yesus, tetapi kasih yang menahan dia ada di kayu salib. Paku setinggi 20 cm buat Yesus gampang untuk dicabut. Karena Yesus penuh kuasa. Perkataan Yesus berkuasa, saudara. Waktu dia ngomong di depan pohon ara yang rimbun dengan daun. Mulai hari ini kau mati. Seketika itu juga itu daun langsung rontok semua. Dan pohon itu lalu menciut seperti tongkat kecil yang kering. Bahkan Yesus juga sudah memberi tahu kepada murid-murid di depan banyak orang waktu Yesus ditangkap. Dan kemudian seorang hamba imam besar caci maki Yesus. Langsung Petrus tidak bisa terima gurunya caci maki. Dia ambil pedang dan dia bacok telinga prajurit Romawi. Saat itu juga Yesus menegur Petrus, masukkan pedangmu dalam sarungmu. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Matius 26 ayat 53. Yesus berkata kepada Petrus dan banyak orang, atau kau sangka Petrus bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12.000 pasukan malaikat membantu aku. Satu pasukan artinya satu legion. Kata pasukan di sini legion. Satu legion di dalamnya ada 6.000 tentara. Berarti 12 pasukan yaitu 12 legion. 12 kali 6.000 ada 72.000 malaikat untuk membantu Yesus. Cukup bagi Yesus untuk meruntuhkan semua pasukan Romawi, kerajaan Romawi, barat dan timur selesai. Dan gampang buat Tuhan Yesus untuk bisa mematahkan paku tersebut. Tak! Dan dia turun. Jadi Yesus tergantung dari kayu salib bukan karena paku, guys. Yesus tergantung dari kayu salib karena kasihnya yang menahan untuk kita. Bukan pakunya yang menahan dia.
tangan Yesus sengaja dipaku oleh iblis. Karena tangan Yesus selalu berbuat baik. Menyembuhkan yang buta melihat, tuli mendengar, yang kusta sembuh, yang mati bangkit, memberi makan 5.000 orang, mengusap mata orang yang sedang menangis, memeluk anak-anak kecil. Sengaja sama iblis dipaku supaya jangan berbuat baik. Tapi iblis salah total. Justru dengan dia dipakukan tangannya, terbukti cintanya kepada kita tidak terbatas dan tidak pernah meninggalkan kita. Saya beritahu sama saudara, teruji sekali kasih Tuhan Yesus. Dia rela tidak mau meninggalkan salib. Kalau Yesus meninggalkan salib waktu itu, maka Yesus selamat kita yang binasa. Tapi karena Yesus memilih untuk tetap tinggal di salib, Yesus mati, kita selamat. Jadi saudaraku, jangan pernah mengandalkan tangan manusia. Karena tangan manusia belum terbukti tersalib. Tangan manusia penuh dengan keterbatasan. Tangan manusia penuh dengan kekurangan. Itu sebabnya Anda perlu mengandalkan tangan Kristus yang telah terbukti setia meninggalkan kau. Mungkin Anda berkata, Pak, aduh hidup ini susah sekali. Seperti Tuhan meninggalkan saya. Siapa bilang Tuhan meninggalkan kau? Tuhan stay di salib untuk kamu. Anda berkata, Pak, sepertinya saya sudah tidak punya harapan. Siapa bilang gak punya harapan? Yesus stay bersama kamu. Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Dan kalau Tuhan bersama dengan kamu, pasti selalu ada jalan keluar. Karena tangannya terbukti tidak pernah meninggalkan kita. Beri tepuk tangan buat dia. Yang ketiga, simbol penderitaan Yesus. Yang keempat maksud saya, paku di kaki. Artinya langkah terjauh yang pernah diambil untuk kita. Langkah terjauh yang diambil demi kita. Mazmur 22:16. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Setelah tangan Yesus dipaku dengan paku 20 cm kiri dan kanan. Biasanya prajurit Romawi mulai menarik kaki si korban untuk menjadi satu sisi. Dan dilipatkan. Dan kemudian mereka mulai mengambil paku yang lebih besar yang digunakan di tangan korban. Dan kemudian mulai memaku kakinya. Sehingga syaraf yang di kaki rusak. Lalu setelah dia mulai terkunci dengan paku yang ada di kaki kanan kakinya, lalu kemudian tentara mulai mengangkat salib itu berdiri tegak. Dan biasanya setiap kali si korban tarik nafas, menggerakkan tubuhnya, itu rasa sakitnya tidak terkatakan. Padahal kaki Yesus dipakai untuk melayani dari desa demi desa, kota demi kota, untuk memberitakan Injil, untuk melayani, untuk berbuat baik. Pada kaki Yesus yang dipakai untuk meninggalkan surga menuju bumi. Sengaja iblis tidak suka. Dia ambil paku dan dia palak. Dia palang supaya dia jangan lagi pergi memberitakan kabar baik. Tahukah saudara, tujuan Yesus, saudaraku, sebelum dia disalibkan, yang menarik makna teologis yang terjadi pada kaki Yesus dipakukan, kaki yang berjalan dari surga ke bumi untuk melayani. Makna teologis kenapa kaki Yesus dipakukan, agar dia bisa berjalan dari surga kepadamu untuk melayani kamu. Pada waktu malam perjamuan terakhir, sebelum Yesus dipakukan atau disalibkan, maka yang dilakukan sama Yesus
merendahkan diri dan mencuci kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 4-5. Lalu bangunlah Yesus dan mengenakan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulailah membasuh kaki murid-muridnya. Malam sebelum penyaliban, Yesus berlutut dan membasuh kaki Yudas yang akan mengkhianati dia. Di malam itu juga Yesus mencuci kaki Petrus yang akan menyangkal dia 3 kali. Di malam itu juga yang sama sebelum Yesus disalibkan, dia mencuci kaki yaitu Thomas yang tidak percaya dia bahwa dia bangkit. Dan bahkan dia mencuci kaki semua murid-muridnya. Waktu Yesus ditangkap, mereka kabur dan lari semua. Apa maksud Yesus mencuci kaki murid-muridnya? Agar murid-muridnya jangan tersesat. Tujuan Yesus kaki dipalu, saudaraku, supaya dia memberikan blueprint dari setiap langkah kakinya, agar kamu gak perlu tersesat. Ada GPS, ada tuntunan Tuhan, ada hikmat Tuhan. Karena firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Jadi kamu gak akan pernah tersesat, Bapak Ibu. Saudaraku yang kekasih, kamu tidak akan pernah sekali-kali dalam hidupmu di sepanjang planet ini kamu tersesat. Kenapa? Karena kaki Yesus sudah dipaku dan darahnya sudah ada di depan kita. Tinggal kita mengikutinya. Kakimu yang lemah begitu menginjak darah Yesus menjadi kuat. Kakimu yang biasa selalu berjalan dalam dosa, maka dosa itu dibebaskan. Salah besar kau iblis, paku kaki Yesus. Akan menolong kita tidak hidup dalam tersesat. Bertepuk tangan buat dia. Simbol berikutnya, saudara. Wow, simbol yang kelima, yaitu simbol salib. Tiang maut yang menjadi tiang keselamatan. Tiang kematian yang menjadi tiang kehidupan. Tiang kebencian menjadi tiang kasih, guys. Filipi 2:8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Jelas Alkitab mengatakan Yesus mati di kayu salib. Yesus tidak mati di kuburan, guys. Yesus tidak mati karena kecelakaan sepeda motor atau kecelakaan ditabrak onta. Yesus mati jelas di kayu salib. Makna teologis mengenai salib, saudaraku. Oh, saudara, saya bekas sebentar. Saya ngomong kecepatan juga. Menurut Roma, salib lambang penghinaan. Makanya orang Roma, saudaraku, tidak akan pernah sekali-kali ngomong salib. Karena itu merupakan sebuah penghinaan. Makanya yang disalib biasanya budak, penjahat, dan orang-orang non-Romawi. Semua orang Romawi, seberat apapun dosa mereka dan pelanggaran mereka, tidak pernah disalibkan. Paling dipancung. Makanya kenapa Yesus disalib? Karena Yesus bukan orang Romawi. Kenapa Petrus disalib? Karena Petrus bukan orang Romawi. Lalu kenapa Paulus tidak disalib? Padahal dia keturunan Yahudi, tapi dia warga kenegaraan Roma. Makanya dipancung, gak disalib. Salib dikhususkan buat mereka non warga kenegaraan Romawi. Karena salib berbicara penghinaan. Sedangkan bagi orang Yahudi, salib itu laknat. Salib itu kutuk. Orang yang tergantung, saudaraku, adalah orang yang tidak diterima oleh Allah dan tidak diterima oleh bumi. Makanya laknat, terkutuk. Ternyata, saudaraku, ada makna teologis mengenai laknat, mengenai kutuk, mengenai penghinaan. Ternyata makna teologis salib adalah geometrik kasih, bentuk kasih. Geo artinya bumi, metri yang artinya pengukuran, artinya ukuran kasih Allah, bentuk kasih Allah. Ternyata bentuk kasih Tuhan itu begini, saudara. Ada tiang vertikal,
ada palang horizontal. Geometri kasih Allah vertikal, Allah yang turun ke bumi, Allah yang berkorban buat manusia, sehingga manusia bisa punya akses ke surga. Sudah, apa sih arti inkarnasi? Inkarnasi itu artinya begini, yang ada di atas turun ke bumi untuk membawa yang ada di bumi naik ke atas. Karena yang ada di bumi gak mampu untuk naik ke atas, makanya kamu yang ada di atas turun ke bawah untuk membawa yang di bawah naik ke atas. Jadi geometri kasih Allah, yaitu kasih dari atas ke bawah, kasih yang terbukti bahwa Dia telah menjadi manusia dan berkorban untuk kita. Yang kedua, geometri kasih Allah, yaitu palang horizontal, yaitu tangan yang merangkul semua manusia, semua generasi, semua suku, semua bahasa, semua kaum. Mau saudara orang Sumatera Utara, mau saudara orang Papua, mau saudara orang Chinese, mau saudara orang manapun juga, Dia mengasihimu. Dan yang menarik saudara, di antara palang horizontal dan tiang vertikal, di tengah-tengahnya ada Yesus yang sedang tersalibkan. Dialah yang menghubungkan kamu ketemu Tuhan, dan Tuhan ketemu kamu. Dan di tengah-tengah salib itu ada Yesus. Dialah menghubungkan tali persaudaraan antara saudara kandung yang mulai berselisih paham untuk bisa berdamai, antara orang tua dan anak untuk bisa berdamai. Dialah yang mendamaikan, akur, berpelukan. Maka Efesus pasal yang keempat, pasal yang kedua maksud saya, ayat 13-14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kata jauh di sini saudara artinya tidak kenal, saling bermusuhan, dingin, asing, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kata dekat di sini hangat, intim, akrab, rukun, bersatu oleh darah Kristus. Makanya kenapa waktu kita di gereja kita menyebut seorang di sebelah kita saudara. Saudara, arti kata saudara berasal dari akar kata satu darah. Arti kata saudara berasal dari akar kata satu darah. Dan saudara mesti tahu, hubungan saudara, hubungan darah yang pertama punya sifat kekal. Tidak ada bekas orang tua, tidak ada bekas kakak, tidak ada bekas adik. Bekas teman ada, bekas adik nggak ada. Karena hubungan darah punya sifat kekal. Yang kedua, hubungan darah punya sifat tanpa syarat. Mau dia cacat di adik kita, mau dia jahat di orang tua kita, di tengah-tengah salib ada Yesus yang menyatukan kamu yang jauh jadi dekat. Itulah arti salib, geometrik, vertikal dan horizontal yang disatukan, diperdamaikan. Terakhir saya selesai. Simbol salib penderitaan yang terakhir, yaitu tombak di lambung. Luka yang membuka sumber kehidupan. Yohanes 19:34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, ini kronologisnya. Yesus menyerahkan nyawa dulu, baru dia mati. Tadi dikatakan firman Tuhan, setelah ia menyerahkan nyawanya, ia mati. Guys, Yesus mati bukan karena disalib. Yesus mati bukan karena dibunuh. Berkali-kali orang berusaha bunuh Yesus, cambuk Yesus, tikam Yesus, nah mati-mati. Kenapa? Karena gak ada seorang pun yang bisa bunuh Tuhan. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya, guys. Itu yang saya perlu kasih pandangan kepada saudara. Dia mati bukan karena dibunuh, bukan karena ditusuk. Berkali-kali gak mati-mati. Sampai dia menyerahkan nyawanya, barulah dia mati. Nah setelah dia mati, lalu kemudian prajurit Romawi tes. Apakah Yesus pura-pura mati? Apakah Yesus setengah mati? Atau apakah Yesus pingsan? Yang dia lakukan, dia tombak lambung Yesus. Dan begitu dites, dia keluarkan
Tombaknya dalam bumi, darah dan air terpisah. Fenomena medis. Ketika jantung berhenti memompa, maka darah akan berpisah dengan plasma darah. Darah itu akan mulai menggumpal, terpisah dengan cairan. Sama seperti jus. Waktu sudah blender jus, apel atau buah atau sayur, maka ketika Anda diamkan itu jus, maka beberapa lama kemudian, maka mulai terpisah antara sayuran dan buah-buahan dengan cairan di atas. Demikian, waktu jantung tidak lagi memompa, maka darah akan berpisah dengan plasma darah. Plasma darah itulah yang menghantarkan nutrisi ke seluruh tubuh. Plasma darah atau cairan tersebut, cairan putih kuning itu, dia menghantar protein masuk ke seluruh tubuh. Dia mulai terpisah dengan darah kental. Makanya dites, apakah benar-benar Yesus mati atau hanya cuma pingsan, dengan ditusuk lambungnya. Waktu dicabut, darah dan air keluar. Barulah pasukan Romawi meninggalkan Yesus. Karena Yesus benar-benar mati. Saudara, apa yang dimaksud dengan darah dan air yang keluar dari lambung Yesus? Makna teologis mengenai darah dan air, saudaraku. Tombak di lambung Yesus, dua sumber yang mengalir dari satu luka. Bapak-bapak gereja, guys, ternyata mengambil prinsip ini sebagai simbol sakramen paling utama, yaitu sakramen perjamuan kudus, darah Yesus yang menyucikan, dan sakramen baptisan air yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Makanya kenapa darah dan air keluar, dari situlah kita perlu yang menikmati darah Yesus agar kita disucikan dari dosa-dosa kita. Dan kenapa air? Agar kita ditenggelamkan dalam kehidupan yang lama dan kita keluar dari kehidupan yang baru. Makanya kenapa saudara bukan hanya harus menikmati perjamuan kudus di gereja, tapi Anda perlu dibaptis karena perjamuan kudus menyucikan dosa kita. Tapi baptisan membebaskan Anda dari belenggu dosa dan kehidupan lama. Buat saudara yang mulai dibaptis, segera daftarkan diri Anda untuk dibaptis. Saudara, kata baptisan berasal dari kata baptiso atau bahasa Yunani, ditenggelamkan. Jadi baptisan bukan dipercik, guys. Baptisan itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan dalam tubuh Yesus. Agar kamu merdeka. Jadi buat saudara yang belum dibaptis, segera daftarkan diri Anda. Sebab di gereja IJI setiap minggu keempat, Sabtu keempat maksud saya, ada baptisan air. Supaya kamu bisa bersatu dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi kita belajar 6 hal simbol penderitaan Yesus. Yang pertama, pecut Romawi. Tujuannya, bilur-bilurnya membawa kesembuhan bagi kita. 2, mahkota duri, raja yang menanggung kutuk kita. 3, paku di tangan, kasih yang memilih untuk tidak pergi. 4, paku di kaki, langkah terjauh yang pernah diambil untuk kita. 5, salib, tiang maut yang menjadi tiang keselamatan. 6, tombak di lambung, luka yang membuka sumber kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar di hari Jumat Agung ini. Kami melihat ternyata di balik semua kejahatan yang dilakukan sama tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, imam-imam, ada makna yang mengandung janji dari penderitaan Yesus agar kami disembuhkan, agar kami dilepaskan dari kutuk, agar kami boleh mengalami hidup yang baru, agar kami boleh mengikuti langkah kaki Tuhan, agar kami boleh hidup di dalam kasih, agar kami boleh hidup di dalam darah dan bahkan baptisan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan bebas dari segala dosa. Tolong umat-Mu dalam hari-hari mereka, untuk mereka bisa hidup dalam kemenangan demi nama Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan, Tuhan Yesus mengasihi saudara semua.